Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi mengganti baterai sepeda listrik yang sudah shock ya teman-teman. Di sini paketnya sudah datang setelah pemesanan 2 hari di online shop. Silahkan cek deskripsi apabila kalian mau mengganti baterai sepeda listrik kalian yang sudah swap dengan merek yang sama dengan saya ini. Untuk merek ini saya sudah percaya untuk kualitasnya. Nah, saya sering pakai merek ini dan tidak ada komplainnya teman-teman dari pelanggan. Oke, setelah terbuka di sini kita mendapatkan baut untuk pemasangan baterainya ya teman-teman. Coba kita lihat untuk isi dalamnya ada apa lagi. Oke, di sini terdapat 4 baterai di dalam kardus ini, yaitu tegangannya seharusnya per bijinya yaitu 12 volt 12 Ah ya teman-teman untuk kapasitasnya. Jadi kalau kita gabungin di seri untuk 4 baterai ini totalnya 48 volt sesuai dengan baterai bawaan sepeda listrik dari pabrik ya teman-teman. Oke, sekarang mau saya coba cek tegangannya terlebih dahulu untuk per biji baterai ini. Oke, ada 13 volt. Ada 13 volt juga. Tiga belas volt dan 13 volt. Hampir sama, komanya beda dikit, beda 1. Oke, setelah kita cek untuk paketnya, sekarang mau saya pasang ke baterai ke sepeda listrik yang rusak baterainya. Sebelum kita masuk ke proses pemasangan, di sini saya sudah siapkan gambar cara pemasangan kabel pada keempat aki yang dipasang secara seri. Kalian ikuti aja seperti gambar. Kurang lebih cara pemasangannya seperti gambar yang sudah saya siapkan ini. Oke, kita akan masuk proses selanjutnya. Oke, di sini kita sudah masuk proses pemasangan kabelnya di setiap aki. Di sini saya sedang pemasangan kabel di 2 aki terlebih dahulu dengan menyambung positif dan negatif aki. Karena nanti kedua aki ini seperempat badannya saya akan masukkan agak ke dalam setelah penyambungan kabel. Nanti setelah keempat aki sudah saya posisikan di tempatnya, saya akan perjelas untuk urutan pemasangan kabelnya sesuai yang ada di gambar. Karena untuk pemasangannya sama persis dengan gambar yang saya tunjukkan di gambar tadi, yaitu dengan pemasangan secara seri. Dewi, mamanya Novi. Tadi yang jadi nama Dewi. Tapi kasihan ini. Mamanya. Mamanya. Rafa. Nama. Jadi anaknya Novi Basku. Rafa. Basku. Betul. Apa kamu tahu nggak nih? Ini apa? Sampai tarik ini.
Oke, setelah selesai penyambungan kabel plus dan minus aki di kedua aki ini, sekarang saya akan tempatkan dua aki yang lainnya. Pak Ian. Coba. We are the dancing. Pulang. Tadi, lupa ini lagi. Ngapain? Setelah keempat aki terpasang di tempatnya, saya akan beri nomor pada keempat aki ini supaya mempermudah kalian memahami cara pemasangannya. Setelah saya beri nomor di keempat aki ini, saya akan munculkan gambar pemasangan yang tadi saya perlihatkan. Oke, di sini tadi saya sudah menyambungkan kabel pada aki nomor 2 dan 3, yaitu aki nomor 2 negatif dan aki nomor 3 positif. Saya akan tandai dulu pada gambar jalur yang sudah saya sambung. Oke, di sini sudah saya tandai pada gambar jalur yang sudah terpasang. Sekarang kita lanjut pemasangan kabel untuk jalur lainnya. Sekarang saya akan menyambungkan aki nomor 3 negatif dan aki nomor 4 positif. Oke, sekarang penyambungan jalur aki nomor 3 negatif dan aki nomor 4 positif sudah terpasang. Sekarang saya akan tandai lagi di gambar jalur yang sudah terpasang. Setelah saya tandai pada gambar, kita akan lanjut menyambung aki nomor 1 negatif dan aki nomor 2 positif yang belum terpasang. Dawe. Aku nggak mentalin dulu, langsung hilang aja. Emang panas paling, Neng? Obat. Tadi tuh kamu udah ada pokoknya si Apis. Pokoknya Apis mah asik. Iya, pokoknya Apis mah asik. Pokoknya si Apis teman kamu yang TK. Oke, sekarang jalur aki nomor 1 negatif dan aki nomor 2 positif sudah tersambung. Sekarang saya akan tandai lagi jalur yang sudah berhasil tersambung di gambar. Setelah tadi kita sudah menyambung semua jalur aki secara seri, sekarang tersisa dua jalur yaitu warna merah di kaki nomor 1 yaitu positif dan juga jalur aki nomor 4 negatif ya teman-teman, yang belum tersambung kemanapun. Untuk dua jalur ini nanti kita akan sambungkan ke kabel positif dan negatif bawaan sepeda listrik yang tersambung langsung ke PCC sepeda listrik dan ke jalur soket untuk pengecasan. Dua jalur yang tersisa pada aki ini adalah output tegangan dari total keseluruhan keempat aki yang sudah dipasang secara seri ini. Untuk tegangannya yaitu 48 sampai 60 volt dengan daya 12 Ah. Oke, di sini saya akan perlihatkan untuk tegangannya di outputnya yaitu 52 volt
untuk keempat aki ini setelah dipasang seri ya teman-teman. Oke, karena semua jalur yang sudah dipasang dengan seri tadi selesai, sekarang saya akan sambung kabel output dari aki ke kabel positif dan negatif bawaan dari sepeda listrik. Oke, sekarang saya mau pasang kabel positif dan negatif yang masuk ke sepeda listrik. Di sini kita bisa lihat ada dua kabel yang ujungnya berwarna hitam dan berwarna merah. Kabel yang ujungnya berwarna hitam adalah untuk negatif dan yang merah untuk positif yang masuk ke sepeda listrik atau ke controller. Sekarang kita tinggal sambungkan ke output aki yang berwarna merah dan biru. Untuk penyambungan jangan sampai terbalik karena nanti akan merusak kontrolernya, jadi harus hati-hati. Dan pada saat penyambungan biasanya ada percikan api apabila di sepeda listrik kalian tidak pakai MCB di jalur kabel input yang mengarah ke controller. Oke, sekarang kita akan lihat untuk percikannya seperti apa. Buat apa-apa ya. Mau kita live lagi. Ora, Rekam doang. ulap. Ada bukti doang kan Niki. Kaget. Iya. Makanya kita semet-semet konpas dikit bolongannya baru. Oh, lepas no lagi ya. Prepetan. Sekali ya. Nyala berarti. Dorong. Belum dikontak. Cuman dia kan wis nyalur ning kene. Ya. Ning controller. Oke, sekarang untuk pemasangan atau pergantian baterai di sepeda listrik sudah selesai. Sekarang waktunya saya undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel saya makin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.